Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan isu-isu terkini dan juga bersama dengan narasumber-narasumber yang akan hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, saat ini yang memang sangat hangat dibicarakan adalah permasalahan sampah begitu ya. Berbagai peraturan pemerintah sudah dikeluarkan untuk dapat mengantisipasi adanya sampah di berbagai daerah, di berbagai wilayah di Provinsi Bali. Salah satunya adalah aturan untuk pembatasan menggunakan botol plastik, kemudian juga ada mengolah sampah dari sumbernya, ada tebu modern juga, dan yang terbaru adalah yang kita tahu bahwa informasinya pemerintah Provinsi Bali akan menutup salah satu TPA di Kota Denpasar per Desember ini. Jadi Januari sudah tidak bisa digunakan lagi TPA tersebut, dan tujuan dari adanya aturan-aturan ini pendengar untuk bisa memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengolah sampahnya sendiri. Pertanyaannya kini sejauh mana masyarakat siap untuk mengelola sampahnya sendiri? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan pengamat lingkungan, kemudian praktisi lingkungan juga, dan juga sebagai owner Rumah Plastik Bapak Putu Eka Darmawan. Om Swastiastu Pak Eka. Terima kasih sudah hadir sebelumnya di tengah kesibukan yang luar biasa begitu. Dan juga Pak Eka ini adalah salah satu anak muda yang sudah concern sejak lama ya Pak ya, untuk bisa mengolah sampah plastik itu menjadi rupiah begitu ya. Tapi pertanyaannya adalah sampai dengan saat ini kalau dari pengamatannya Pak Eka berbicara tentang permasalahan sampah plastik begitu, masyarakat apakah sudah siap atau belum begitu ya, jika suatu saat nanti akan benar-benar kebijakannya itu memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk masyarakat mengolah sampahnya mandiri. Silakan Pak Eka. Oke, kalau menurut saya siap atau tidak itu, kalau kita ngelihat kacamata masyarakat ya tidak akan pernah siap sebenarnya. Ya, sama kayak ini sesuatu yang baru. Kadang kayak harus sedikit dipaksakan, tapi diberikan jalan. Itu sih yang saya lihat. Kalau memang siap atau tidak, gak akan pernah siap ini. Gitu Mbak. Oke, kalau bilang siap atau tidak, ya tidak akan pernah siap. Kalau ada stretching ya, harus ada stresornya di sana untuk membuat ini menjadi dipaksa begitu kan, seperti itu kan. Nah, kalau dari pandangan Pak Eka sendiri yang sudah berkecimpung di dunia sampah plastik sekian tahun begitu, melihat saat ini dari tahun ke tahun yang Bapak lihat, bagaimana sih minat masyarakat untuk peduli terhadap lingkungannya yang juga ingin ikut mengolah sampah plastiknya Pak Eka? Sebenarnya itu sangat bagus ya. Itu pertumbuhannya itu pertumbuhan dari masyarakat yang aktif bergerak untuk melakukan. Ini melakukan nih, bukan berpikir doang. Itu semakin setiap tahun itu semakin besar, semakin banyak. Cuman kebanyakan dari mereka itu bergerak secara mandiri ataupun pribadi. Itu yang jarang terekspos atau momen itu tidak dapat ditangkap oleh pemangku kebijakan untuk lebih mengeksplor lagi. By the way, kita gini dulu. Orang yang mau bergerak atau bekerja di sampah itu langka. Tapi di saat ada orang yang mau bergerak atau bekerja ataupun melakukan sesuatu tentang lingkungannya, rata-rata mereka tuh pasti mandiri dan mereka nggak mau ribet.
Jadi yang sering mereka lakukan itu adalah membuat usaha secara mandiri, jarang yang mau berkelompok. Ya, karena itu sulit juga, makanya di support ataupun di support saya nggak yakin juga sih ya. Intinya ada sulit ada titik temu antara mereka dengan pemerintah, karena namanya juga orang yang baru bergerak. Mereka tuh pasti ruang lingkupnya masih kecil, peralatan masih bertahap dan semuanya. Mereka masih perlu waktu bertumbuh. Ditambah mereka itu harus bergerak di bidang yang mereka tidak punya panduan. Jadi sampai sekarang kita tuh nggak punya panduan sampah tuh diapain sebenarnya. Ya kalau kita ngelihat dari tebu modern, bikin kompos, bikin apa, itu masih banyak pertanyaan soal di sana. Panduannya belum jelas kayak gimana, peralatannya juga mereka sendiri memulai, ya masih banyak kurang lah. Sulit kayak menemukan titik temu antara aktivitas mereka dengan apa yang bisa disentuh ataupun apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Oke, baik. Artinya banyak PR di sana ya Pak Eka ya? Sangat banyak. Oke, sebelum tadi Pak Eka tadi mengatakan bahwa perlu ada paksaan begitu. Pada saat paksaannya sudah ada, kemudian masyarakatnya tidak siap, bukankah ini akan kontradiksi juga nanti di lapangan begitu? Kalau dari pandangan Pak Eka, apa sih sebenarnya yang diperlukan ini sebelum nantinya memaksa masyarakat untuk mengolah sampahnya sendiri, Pak Eka? Itu sebenarnya tidak bisa di satu atau berapa pihak aja ya. Jadi semuanya harus punya peran masing-masing nih. Contoh kayak pemerintah selain mempersiapkan fasilitas, juga regulasi, habis itu penjadwalan dan semuanya. Di samping sisi masyarakat juga mereka harus ngikut dengan jadwal yang ditetapkan. Itu loh maksudnya. Jadi semua pihak itu punya perannya masing-masing. Kita memaksanya itu tidak hanya memaksa masyarakat nih, tapi juga memaksa pemerintah untuk mempersiapkan fasilitas misalnya. Memaksa mereka untuk mempersiapkan regulasi umpamanya. Jadi semuanya kena paksa sebenarnya. Oke. Baik, berarti memang ada satu kesatuan di sana begitu ya Pak Eka ya? Ya, dipaksakannya itu semuanya dipaksakan, tapi ujungnya itu ada satu. Gimana itu? Jadi semuanya ini ada masyarakat dipaksa untuk buang sampah di waktu tertentu, memilah sampah, pemerintah dipaksa ini dipaksa ini. Tujuannya sama, agar alur manajemen sampah bisa selesai, kan kayak gitu. Tapi sekarang belum terjadi yang seperti itu Pak Eka? Ya belum, karena gitu ya. Jadi semuanya masih mereka-reka nih. Entah kenapa beberapa tahun ini masif banget. Banyak juga yang ngomongin sampah itu yang tidak punya latar belakang nyentuh sampah juga. Masih nasan ngomong doang. Jadi terlalu banyak informasi, takutnya juga masyarakat bingung mana yang benar. Ya namanya juga dunia digital ya, ya nggak bisa disalahin sih. Oke, nah ini juga perlu kecerdasan masyarakat untuk bisa memilah dan memilih informasi yang harus mereka tangkap begitu ya Pak Eka ya. Betul. Ya Pak Eka, kalau berbicara tadi tentang kebijakan, kemudian regulasi dan juga kesiapan dari masyarakat, sebenarnya untuk alur pengelolaan sampah kan sudah disounding jauh dari sebelum ini begitu ya Pak Eka ya. Dan mungkin bisa dikatakan permasalahan sampah ini adalah permasalahan klasik begitu. Tapi apa kemudian yang membuat ini tidak optimal Pak Eka? Karena kalau kita lihat beberapa daerah juga ada yang sudah memilih sampahnya sendiri, kemudian dikelola dengan baik, tapi ternyata juga memang permasalahan sampah ini tidak ada habisnya. Apa yang membuat ini tidak optimal ya? Saya tidak bisa berbicara terhadap seluruh daerah loh ya. Soalnya daerah situasinya beda-beda nih. Ada kayak contoh kayak kita di Buleleng gitu umpamanya. Kita demografinya berbeda, tipe masyarakatnya berbeda, perputaran uangnya berbeda juga. Itu berbeda dengan Bali Selatan. Saya tidak bisa mengeneralisir. Tapi yang selalu menjadi masalah itu adalah saat ini terlalu banyak yang saya lihat itu kayak sesuatu yang membuat masyarakat itu antipati. Contoh kayak buat program, habis itu nggak jalan. Masyarakat udah diajak kayak gini, itu nggak jalan. Itu jatuhnya antipati, jadi masyarakat kekecewaan. Jadi di saat mau masuk program baru ataupun program yang serius, itu resistensi udah ada. Karena dari awal tidak disiapkan dengan proper. Seakan-akan itu
sekedar jalan, ya. Jadi pengolahan sampah itu buat saya itu sama kayak seakan-akan kita membuat bisnis. Jadi kita di sana ada investasi, di sana ada planning, di sana ada manajerial, dan di saat itu pemerintah melakukan atau support dengan adanya TPS umpamanya, rata-rata yang terjadi adalah penganggarannya dari desa. Kita tahu nih TPS itu dibuat oleh pemerintah, habis itu operasionalnya dari desa kan kayak gitu. Penganggarannya tidak sesuai, ataupun alur jalan manajerialnya tidak sesuai juga. Ada juga kadang orang-orang yang di sana main asal tunjuk, ya sulit. Baik, berarti memang ada beberapa lini yang memang harus menjadi perhatian khusus juga ya Pak Eka ya, untuk bisa memaksimalkan tujuan ini. Karena kalau kita lihat dari awal alurnya pun memang tujuannya sama untuk membasmi atau bisa menjawab permasalahan sampah ini begitu ya. Betul. Dan salah satu yang juga sempat populer beberapa tahun belakangan ini adalah rumah plastik. Ya, banyak ada gerakan-gerakan aktivis-aktivis lingkungan yang akhirnya tergerak hatinya untuk membuat rumah plastik ini. Kemudian ada bank sampah juga begitu. Pak Eka, saya pengen tahu efektivitasnya sejauh mana sih Pak adanya gerakan-gerakan ini? Efektivitasnya kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat, itu sebuah kegiatan yang sebenarnya membantu program pemerintah. Jadi sekecil apapun sebenarnya harus diapresiasi ya. Sangat diapresiasi seharusnya. Mereka bergerak tidak hanya melihat keuntungan diri sendiri, tapi rata-rata yang bergerak bank sampah itu manusia-manusianya itu manusia langka sebenarnya. Tidak hanya ngomongin cuan, tapi juga ngomongin masalah ekosistem. Mereka ngomongin pemberdayaan masyarakat, mereka ngomongin masalah titik hilir dari permasalahan sampah tersebut. Belum lagi kadang masuk ke pertanian dan banyak meluas sekali. Itulah sebenarnya apa yang beberapa bulan terakhir itu terkenal dengan yang namanya green job sebenarnya. Cuman banyak dari mereka itu tidak tersentuh. Mungkin yang paling awal bisa dilakukan itu adalah sentuh mereka dulu deh. Upgrade mereka, setidaknya bisa handle satu Banjar pokoknya. Kalau menunggu mereka untuk bisa masuk dalam level itu, mereka akan ada di sana, tapi perlu waktu. Ya, karena pasti kan mereka namanya juga investasi kan berhitung dengan kemampuan pribadi ya kan. Tapi kalau ada pihak atau pemerintah ingin memanfaatkan mereka untuk membantu untuk menyelesaikan ataupun membantu program daerah, program desa, mungkin bantu mereka di-upgrade minimal handle satu Banjar dulu. Sudah oke, masuk ke Banjar berikutnya sampai ujung-ujungnya satu desa itu tercover. Karena balik lagi loh, orang yang ngomongin sampah, orang yang bekerja sama dengan sampah yang benar-benar tulus itu langka, sangat langka. Banyak yang ngomong, tapi sangat sedikit yang kerja. Ada beberapa catatan dari pernyataan Pak Eka tadi yang disampaikan, belum tersentuh begitu. Ya. Sampai dengan saat ini belum tersentuhkah? Ya banyak. Oke. Sangat banyak. Kalau kebetulan kita di rumah plastik kan punya banyak jejaring ya, jejaring bank sampah, jejaring pegiat lingkungan. Kita kan memulai dari 2016. Jadi jaringan grassroots kita lumayan kuat dari ujung sampai ujung timur sampai ujung barat Buleleng. Rata-rata memang tidak tersentuh. Yang tersentuh cuman beberapa. Itu pun yang tersentuh itu rata-rata adalah yang dibuat oleh desa langsung. Oke. Nah ini ya menjadi PR juga begitu ya. Oh ya. Ya kan? Yang dibuat oleh desa langsung lah yang mendapatkan perhatian khusus begitu. Tapi yang memang berbuat di luar itu, di luar kepemerintahan itu jarang tersentuh. Jarang tersentuh dan mungkin banyak hal ya. Kenapa tidak tersentuh kan kayak gitu nih. Ada yang tidak diketahui, ada yang ya urusan desa kan bukan urusan sampah saja nih. Kita nggak bisa tutup mata hal itu juga. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau yang bergerak dan tidak tersentuh itu sangat banyak. Tapi secara prosedural, Pak Eka, kalau di seperti misalnya adanya organisasi seperti rumah plastik itu, bagaimana sih agar mereka itu terlihat dan bisa dikatakan itu berada di bawah kepemerintahan begitu?
Kalau yang paling awal tuh pastinya ya pertama mengambil jejaring ke Dinas Lingkungan Hidup dulu, karena SK Bank Sampah kan dari mereka tuh paling nggak itu dari sana bisa masuk ke minimal berjejaring dengan sesama bank sampah ataupun pegiat lingkungan di Kabupaten Buleleng dulu deh. Dari sana namanya juga berjejaring, informasi itu tersebar lebih bagus. Minimal bisa saling support, saling bantu, informasi yang bagus dan semuanya kan seperti itu ya. Itu yang paling awal bisa dilakukan. Kalau setelah itu masuknya ke ranah yang lain, biar lebih terlihat atau yang jatuhnya mengarah ke investasi. Kalau selama statusnya mereka mandiri, mohon maaf, sepertinya mereka harus pikirin itu sendiri. Oke, baik. Itu menjadi PR juga ya untuk mereka-mereka atau masyarakat luar sana yang terfikir untuk juga bergerak seperti di jalurnya Pak Eka, itu menjadi salah satu perhatian juga nih. Kalau berjalan secara mandiri itu mungkin PR-nya agak banyak. Sangat banyak. Ya, dibandingkan dengan mungkin bergabung dengan pihak dari desa, Banjar dan lain-lain begitu ya Pak Eka ya. Iya, kalau memang ada kemungkinan untuk bergabung dengan berafiliasi atau berkolaborasi dengan pihak desa, itu malah lebih bagus Mbak ya. Saya lebih sangat menyarankan. Selain karena itu bisa membantu program desa, itu juga kemungkinan untuk bisa support dari desa ataupun bergandengan tangan itu lebih besar. Oke, baik, kita undang pendengar ya Pak Eka ya untuk bisa ikut bergabung. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kesiapan dari masyarakat untuk bisa mengelola sampahnya secara mandiri, karena memang kita tahu peraturan dari pemerintah itu sudah banyak yang pro terhadap lingkungan. Salah satunya mungkin yang terbaru ini, pemerintah Provinsi Bali memutuskan mengeluarkan kebijakan untuk menutup salah satu TPA di Denpasar begitu ya, dan ini menjadi salah satu langkah untuk bisa mendorong masyarakat bisa lebih mandiri mengelola sampahnya. Dan saat ini kita sudah bersama dengan aktivis lingkungan, penggiat dan juga praktisi serta owner Rumah Plastik Putu Eka Darmawan. Pak Eka, kita sapa dulu pendengar di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Om Swastiastu, Mbak Rizka. Om Swastiastu, dengan Bapak siapa ini Pak? Bondalem. Pak Jero Maliarso di Bondalem. Silakan Pak Jero. Om Swastiastu, Pak Eka. Swastiastu. Lingkungan. Apa yang disampaikan tadi itu luar biasa, yang asosiasi positif masalah sampah. Karena masalah sampah tidak boleh ampah. Kalau ampah, lengah, berarti bahaya akan mengintip kita. Apa yang Bapak lakukan sebagai penggiat rumah plastik itu besar sekali pengaruh dan dampak positifnya untuk membantu mengurangi sampah, khususnya sampah plastik. Kemudian tadi Bapak menjelaskan seolah-olah masyarakat itu antipati. Nah, antipati ini mungkin karena apa? Ya karena untuk sampah ini dikatakan bersumber pada istilahnya tuh pada sumbernya, berbasis pada sumbernya. Sehingga yang lihat ada yang mengatakan kengkenang menjamin sampah tidak diambil, akhirnya dibuang, ada ke sungai dibuang, pokoknya biar tidak ada sampah. Nah itu kan berarti perwujudan dari antipati. Ini hendaknya kalau menurut yang harus pemerintah tidak boleh hanya dengan mengatakan kalau di rumah Anda dibawakan sampah mau enggak. Nah kalau begitu sampai begitu itu berarti mengecewakan. Mestinya dikelola lah bagaimana memilih mana yang untuk organik, mana non organik. Itu mestinya dikelola. Yang lihat kita di desa-desa, misalnya sudah ada yang lihat, yang sendiri juga begitu, sampah-sampah plastik yang kumpulkan.
kemudian sampah-sampah yang entah itu sisa-sisa makanan atau sayur, apa daun-daunan yang buatkan di sini yang namanya penyangkar untuk menampungnya, lalu jadilah pupuk. Nah itulah sebabnya. Saya nanti ingin tahu sekali dengan Bapak, apa yang Bapak maksudkan, kenapa kok masyarakat antipati selain yang menyampaikan seperti itu tadi. Oleh karena apa? Yang pernah menulis buku Profil Banjar Adat Tegasari, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bank sampah itu berfungsi luar biasa, memberikan nilai ekonomis kepada para ibu-ibu, kemudian juga sampah yang di luar plastiknya dikumpulkan lalu dijadikanlah kompos. Nah itu yang tulis buku itu dengan setebal 190 halaman, dan di sana kelihatan sekali bagaimana Banjar itu berfungsi. Nah di sini Banjar, desa dan sebagainya memang harus sense it of belonging tentang hal ini. Itu yang Bapak sampaikan. Baik. Pertanyaan yang adalah tadi, mohon dijelaskan kenapa Bapak bisa menyampaikan bahwa masyarakat itu antipati. Yang garis bawahi, underline itu, supaya yang juga dan masyarakat mendapatkan penjelasan. Itu barangkali wonten kaos yang Kaliwang, lebak mana Mangupura, Sehen Cendral, Sitian Luang, Sitian Margang Sinampura, Bapak Eka, Rahayu, Mbak Rizka. Baik, terima kasih Pak Jalu Mariarse. Sebelum nanti ditanggapi, kita kembali mengundang pendengar lainnya. Silakan untuk Anda yang lain pendengar yang juga ingin menyampaikan terkait dengan keresahan Anda terkait dengan permasalahan sampah dan juga bagaimana sampah ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Kami undang atensi Anda. Kita sapa dulu Pak Eka. Kembali ada Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi Mbak Rizka. Iya, selamat pagi dengan Pak Eka Darmawan. Kali ini Pak Nyoman. Ya, silakan Pak. Selamat pagi Om Swastiastu, Pak Eka Darmawan. Selamat pagi Om Swastiastu, Pak Nyoman. Terima kasih Bapak telah hadir di RSI Raja menyampaikan terkait dengan penanggulangan sampah, di mana Bapak mengolah sampah plastik. Itu sangat bagus sekali dan luar biasa, dapat mengurangi sampah-sampah yang berserakan di masyarakat. Tentunya hal sampah ini tidak mudah. Di mana-mana seperti Denpasar, di Badung sudah mengalami kesulitan. Tapi di Buleleng masih bisa diantisipasi sehingga sampah-sampah tidak terlalu menjolok di jalan-jalan. Di sini kami melihat bahwa pentingnya kesadaran masyarakat. Dan juga kami dilihat masyarakat sudah kecerdasan. Tantangannya kesadaran masyarakat yang masih kurang. Dan juga dengan adanya DPSDHR di Desa Bakti Seraga sudah dapat mengolah sampah organik dan lain sebagainya. Tentunya inilah yang menjadi tantangan sangat sulit sekali di masyarakat. Dan juga toko-toko modern sudah sangat membantu. Sudah tidak mengeluarkan plastik dalam masyarakat berbelanja. Sudah bagus. Dan juga pemulung-pemulung sudah sangat membantu sekali. Tapi masih juga ada masyarakat yang tidak peduli membuang sampah sembarangan seenaknya. Di mana di ujung gang ditaruh bungkusan-bungkusan plastik, masih ada itu. Ini yang perlu kita antisipasi, diberikan edukasi pada masyarakat. Sekian saja kami sampaikan. Mudah-mudahan bagaimana caranya, mari kita berkolaborasi untuk menangani sampah, untuk mengurangi terjadinya banjir juga di hari-hari sekarang. Terima kasih lebihnya. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana sudah ikut bergabung. Kita sapa pendengar yang juga sudah kembali bergabung Pak Eka. Ini tampaknya antusias masyarakat sangat luar biasa ya di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Selamat pagi dengan Pak Astawa di Bungkulan. Iya, silakan Pak Astawa. Selamat
pagi, Om Prasasti, narasumber Pak Eka. Jadi begini langsung nonton nih, yang sedikit waktunya. Nah kalau tadi dibicarakan sama Dulu Mariati itu sebenarnya sangat bagus sekali. Beliau sangat peduli sekali dengan itu sampai dia membuat buku bahkan pada masyarakatnya. Nah pada siang rembulan, bungkulan sebenarnya apa yang menjadi harapan dari Pak Gubernur supaya sampah itu diolah di rumah. Sekarang keberadaan orang di rumah-rumah itu nih, kadang-kadang untuk tidur aja susah kan yang lihat amati begitu. Apalagi untuk mengolah sampah kan sangat riskan ya, berbau kalau tidak dibuang tempat lain. Cuma masalahnya seperti siang pun dari 2014 memberikan suatu contoh ya. Yang punya keajakan itu sudah bersihkan apa di sana. Jadi tetap yang bersihkan, yang tidak mengeluh kalau diberarti sampah di sana. Malahan ada petugas sampah ya salah nyapa begitu. Tadi saya nyapa, saya ambil itu sampahnya sampah orang di jalanan, saya bukan kalau di sana begitu. Nah, contoh-contoh yang begini, yang saya tidak menyalahkan siapapun, begitu, yang tetap lakukan itu dulu sumber. Nah di sini, nah kalau bisa ternyata sampah yang di Bengkali itu, tolong jangan diluji, stop ternyata. Karena kalau itu di stop itu sampah-sampah dari Singaraja juga dibuang ke sana. Izin kamar Bungkulan itu sampai sekarang masyarakat masih menaruh sampah-sampah di muka rumahnya. Nah cuma itu kendalanya itu udah kendalanya kadang-kadang 1 minggu baru diambil karena begitu banyak, tugasnya sedikit, salahnya sedikit begitu. Itu permasalahan yang mungkin Pak sebagai petugas bagaimana memperhatikan masyarakat yang sudah sekian peduliannya kadang lumun karena ekonomi sekarang kan susah ya gitu. Sekarang kalau dia buang sampah jauh-jauh bangun biaya. Nah harapan yang mudah-mudahan program Bapak bisa nanti secara pelan-pelan program Pak Gubernur itu bisa disikapi dengan baik, disadari dengan baik, sehingga pengelolaan sampah dapat di rumah. Itu aja jalan yang dan begitu soal sampah. Baik. Nah sekarang yang pikir, marilah sekarang mencontoh orang yang baik, yang peduli lingkungan. Terima kasih Om, sampai Om. Baik, terima kasih Pak Astawi ya. Di Bungkulan sudah ikut bergabung, dan juga untuk Anda yang lain yang ingin bergabung nanti kita akan buka lagi di 24644 serta di 081139999790, dan juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di YouTube RRI Singaraja Official. Pak Eka, sebelum kita tanggapi, kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, karena informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiantra dan juga ada Pak Eka Darmawan selaku aktivis lingkungan, praktisi dan juga owner rumah plastik. Dan Pak Eka tadi sudah 3 orang penelpon yang bergabung. Ada Pak Astawe, kemudian ada Pak Jero Maliarse dan juga ada Pak Nyoman Sudarsana. Kita akan tanggapi satu persatu dari Pak Jero Maliarse yang juga memberikan apresiasi sebenarnya dari gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh Pak Eka, dan berharap ini bisa dilakukan oleh semua masyarakat. Dan tadi Pak Jero Maliarse juga menyinggung terkait dengan masyarakat yang antipati. Nah, itu seperti apa sih Pak Eka? Bisa langsung ditanggapi, silakan. Nah, jadi gini Mbak, antipati menurut saya itu kayak gini. Di saat ada dibuat kegiatan atau program aktivitas yang sasarannya itu di masyarakat, tapi itu programnya itu tidak bertahan lama gitu loh. Jadi program itu tidak di planning untuk sustain. Jadi kan balik lagi, program tersebut pasti melibatkan masyarakat, dan masyarakat pasti terlibat ya dalam bentuk hal apapun, entah itu pengumpulan sampah, pemilahan dan semuanya kan pasti dilibatkan nih. Dan mereka di saat mereka sudah melakukan itu, belum lagi bayar biaya retribusi dan semuanya gitu, dan itu tidak bertahan lama. Itu biasanya yang penyebab, dan itu tidak terjadi cuma sekali 2 kali loh ya, dan itu berkali-kali kejadiannya berulang gitu terus. Ya sudah, tidak dilanjutkan begitu ya Pak ya, ada bahasanya itu. Tidak dilanjutkan, ada tidak, intinya tidak jalan lah. Alasannya apa ya tergantung beda-beda sih ya, tapi ya intinya sesuatu itu tidak jalan dan itu jatuhnya berkali-kali. Itulah yang membuat antipati masyarakat di saat ada program atau pemerintah itu mengeluarkan
peraturan atau kegiatan ataupun hal baru yang berbasis lingkungan. Yeah. Jadi sangat diperlukan manajemen program itu yang tidak yang setengah-setengah maksudnya. Ya benar-benar di planning gimana caranya program itu harus tetap jalan atau disupport kah, dibantu kah. Kayak gitu loh. Jadi jangan dibiarin program ini sendiri gitu loh maksudnya. Hanya bergaung pada saat di awal saja begitu ya Pak Eka ya? Iya. Kayak gitu maksud saya. Itu menjadi catatan juga ya Pak Eka ya. Kemudian juga tadi ada Pak Nyoman Sudarsana yang juga memberikan apresiasi dan beliau juga berharap ini bisa dilakukan di berbagai wilayah begitu. Dan beliau juga bertanya tadi terkait dengan apa yang harus dilakukan begitu untuk bisa menggerakkan masyarakat juga katanya. Silakan Pak. Oh, menggerakkan masyarakat ya. Ini tentang apa dulu nih? Tentang sampah ya. Kalau tentang sampah itu yang paling pasti ya yang pertama itu tidak bisa instan. Sejauh yang kita di Rumah Plastik kan hampir 10 tahun nih Mbak. Iya. Hampir 10 tahun bergerak dan itu tuh jujur aja itu pun masih terus berkembang gitu lah. Jadi masyarakat itu masuknya sedikit demi sedikit gitu lah ya. Nah, habis itu yang kedua yang pasti kita harus memberikan jalur yang pasti ke masyarakat kalau kita ngomongin sampah. Oke, rules dan regulation itu jelas. Oke, diambil jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, continuous gitu ya. Itu penjadwalan pasti. Yang kedua kalau umpamanya ada yang berhubungan dengan angka, retribusi atau apa, ya sudah itu disepakati bersama. Kesepakatan dan itu pun jangan asal naik ataupun turun seenaknya tanpa ada diskusi ataupun negosiasi gitu ya. Dan yang terakhir adalah konsistensi Mbak. Kalah kita itu adalah kita jarang bisa konsisten. Jadi ada momen-momen di mana bahkan itu tidak bisa dilakukan. Kita kan namanya juga kita di Bali kadang ada odalan, ada apa. Tapi kan seharusnya itu sudah bisa di manajemen dari awal. Penggantian orang kah atau disubstitusi kah? Jadi staff ini lagi ada odalan atau sembahyang disubstitusi sama staff yang lain. Jadi penjemputan tetap. Jadi dengan kata lain satu-satunya hari di mana penjemputan sampah itu tidak jalan adalah di hari raya Nyepi. Oke. Itu saja seharusnya. Sisanya gas. Itulah peran dari tim manajerial untuk memanage staff-staffnya agar pelayanan itu tetap jalan. Itu sih Mbak ya. Jadi biar tidak seakan-akan nggak diambil gara-gara upacara kayak gini. Diambil. Kok seakan-akan yang disalahin itu kayak upacaranya tidak pernah salah gitu. Yang bisa kita lakukan adalah memanage manusianya. Jadi substitusi gitu loh, saling ngerti aja. Yang kayak gitu kan karena prioritas utama pasti ke pelayanan. Oke, ini juga ya menjadi catatan juga yang harus kita gerakkan itu manusianya. Itu benar. Kemudian juga tadi ada Pak Tau di Bungkulan yang juga memberikan apresiasi dan juga beliau juga menitik beratkan pada pengelolaan sampahnya begitu ya, agar tidak selalu meributkan masalah sampah saja begitu, bahkan mungkin sampai menjadi perhatian dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan lain-lain. Tanggapannya seperti apa Pak Eka? Karena itu betul Mbak ya, apapun yang kita lakukan tanpa titik akhirnya semuanya itu kan sia-sia. Titik akhirnya itu adalah daur ulang. Apapun kita berbicara masalah pengumpulan, kita masalah edukasi, kita masalah apa, itu kalau sudah ada jalur itu baru layak untuk dilakukan. Kalau kita ngumpulin bersih-bersih pantai, bersih-bersih sini, habis itu ngumpulin, habis itu dibawa ke TPA gitu. Apakah kita akan fine-fine saja selama tempat kita bersih walaupun sampah kita dibawa ke tempat lain? Konsepnya kan seperti itu. Titik akhirnya itu memang didaur ulang. Selama kita tidak punya fasilitas daur ulang yang proper, itu saya tidak melihat ada jalur. Karena mau diapain? TPA contoh kalau Buleleng, sebenarnya saya sangat mengapresiasi Buleleng sebagai satu-satunya kabupaten yang tidak terima surat cinta dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Sangat bagus. Dan kita punya Buleleng itu punya
dikasih waktu untuk penutupan TPA itu sampai tahun 2029 kalau nggak salah. Kita masih punya waktu nih untuk bikin peta jalan. Tapi balik lagi, mau dilakukan apa tidak? Itu nih. Nah, kalau kita berbicara peta jalan, kita nggak bisa ngomongin masalah yuk kita bersih-bersih, yuk kita giniin yuk. Ya kita berperilaku sesuai dengan tupoksi kita. Kalau memang kita tupoksinya adalah di pejabat, di pemerintah, ya mainnya di regulasi, di fasilitas. Kalau kita berbicara di masyarakat, ya udah mainnya kita di edukasi, kesadaran, ngikut jadwal. Kayak gitu ya. Kita ngelihatnya lebih ke ranah itu gitu. Baik. Terima kasih Pak Eka tanggapannya, dan kita akan bacakan beberapa yang sudah ada di YouTube RRI Singaraja. Terima kasih untuk Destri ini hadir ya. Terima kasih sudah pantau YouTube kita, dan juga ada ini tidak ada namanya album foto ya. Semoga semakin sadar masing-masing keluarga mau mengelola sampahnya dari lingkup terkecil di rumah tangga dulu. Baik, terima kasih. Kemudian ada Mengagus juga, menjaga kebersihan adalah bentuk dukungan kita terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Wah, terima kasih nih untuk atensinya, sudah ikut beratensi juga di via YouTube RRI Singaraja Official. Dan juga tentunya tidak terasa waktu kita sudah mendekati pukul 10 ya Pak Eka ya. Sebelum kita tutup, mungkin apa yang menjadi closing statement dan catatan-catatan kecil nih dari Pak Eka untuk menjadi pesan yang juga nantinya bisa dilakukan oleh masyarakat, bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah dan stakeholder terkait. Silakan Pak Eka. Oke. Kalau pesan saya untuk terutama untuk di masyarakat Bali ya. Jujur saja, saya melihat Bali itu, kita terutama di Bali itu, pengolahan sampah itu benar-benar harus mulai dari nol deh. Ada yang sudah berhasil gitu kan. Yang sudah berhasil itu bisa dikopi, dipelajari, tapi nanti disesuaikan dengan keadaan gitu kita. Tapi banyak daerah yang melihat pengolahan sampahnya itu bagi sesuatu yang baru karena belum mereka kerjakan. Ya. Itu tuh mau nggak mau namanya juga memulai dari sesuatu yang nol. Kadang itu tahap pertama itu pasti paling sulit. Tapi bukan berarti itu tidak worth it untuk dilakukan gitu loh. Pengolahan sampah itu sesuatu yang bisa dilakukan secara bertahap, dan itu adalah masalah kita yang akan kita hadapi sehari-hari. Jadi itu sangat wajib, seharusnya itu setiap daerah punya sumber pengolahannya masing-masing. Minimal di level desa, minimal aktifkan lagi lah TPS-nya. Tapi aktifkan itu base-nya data lagi, jangan perasaan nih. Semua hitungan keberhasilan itu hitungannya data. Jadi kalau umpamanya TPS nih, ya benar-benar kelihatan berapa rumah yang di cover, berapa kubik sampah yang dikumpulkan jadi apa. Jadi semuanya tuh mulailah. Kita tuh kayak jangan takut untuk memulai. Kadang memulai itu paling sulit. Dan kalau memang jatuhnya kita sudah berurusan dengan peraturan, apalagi kayak Suwung yang harus ditutup, itu kan dari pusat juga ya. Kalau itu sudah terjadi, sudah telat ya, baru mau prepare ya sulit juga. Nah, untuk masyarakat Beleleng kita masih punya waktu nih untuk buat peta jalan kita sampai 2029. Tolong support desa Anda, pemerintah, untuk mewujudkan itu. Kalau selama memang ada yang harus didiskusikan dengan pemerintah daerah, itu diskusikan secara baik-baik. Dan selama kegiatan mereka itu adalah jatuhnya untuk kepentingan bersama dan itu logis, transparan, support all out, support sepenuhnya, karena itu juga untuk kepentingan yang lebih besar. Itu aja sih. Ya, baik. Terima kasih Pak Eka ya. Kita harapkan semoga nanti ke depannya jikalau memang ada aturan yang memaksa masyarakat, atau memang aturan itu kan sifatnya memaksa ya Pak Eka ya, untuk bisa ditutup salah satu TPA misalnya di Kabupaten Buleleng, begitu masyarakat sudah lebih siap lagi untuk bisa mengelola sampahnya sendiri begitu. Dan akhirnya pendengar, demikianlah untuk dialog Hai Bali Kengken kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada owner Rumah Plastik Bapak Putu Eka Darmawan ya, sudah hadir. Dan kita tunggu nanti kehadirannya kembali untuk bercerita lagi masalah lingkungan yang lainnya begitu ya Pak Eka ya. Dan selepas ini jangan kemana-mana pendengar, kami akan hadirkan rangkaian acara menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiantra, selamat pagi.